Kunut subuh itu bid'ah. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Imam kita tadi baca apa? Kunut. Itu mazhabnya apa? Syafi'i. Orang awam berpikir yang baru belajar agama biasanya akan adu-adu, nggak boleh ikut imam mazhab, ikut langsung Rasulullah. Nah, gitu. Kini itu cara orang membrainwash kawan-kawan yang baru belajar keagamaan. Hasilnya kawan-kawan yang sedang jos, sedang semangat ngaji menantang imam mazhab atau bermazhab. Akhirnya muncullah kini gesekan. Mungkin di Tanah Datar belum kelihatan, Pak. Kalau di Kabupaten 50 Kota, di Payakumbuh, itu gesekannya dahsyat. Itu dari zaman udah mulai. Wah, itu buka rahasia nih, Ustaz. Kalau sudah mulai, harap para umara kita, para ulama kita mulai bekerja sama, jangan sampai kita kecolongan. Ya, sejarah Padri itu kan Tanah Datar, Agam, 50 Kota. Tapi Padri itu ada macam-macam. Ada Padri yang moderat, ada Padri yang ekstrim. Hati-hati, Pak. Padri yang ekstrim, orang adu ayam, itu sampai adu ayam itu bakal itu dakwahnya ekstrim. Kalau Padri awal yang ada di Cangkir dulu, Syekh Jalaluddin, itu mulai pelan-pelan. Muridnya pulang, Tiga Haji pulang dari Makkah, melihat pergerakan Wahabi, terinspirasi. Guru kita tuang kunan tuh lambi apa sih? Lelet. Lapayah dakwah begitu. Enggak, kapan umat berubah? Akhirnya mereka nggak sabar, main bakar-bakar, dan itu tertulis dalam sejarah. Jadi jangan dikira sejarah Padri itu aman. Sejarah Padri itu dua jenis, Pak. Kita bisa buktikan di manuskripnya, di sejarah lamanya. Ada yang nggak berkaitan dengan bakar membakar, itu justru dibakar Imam Banjol. Tuanku Imam Banjol Pasaman. Jadi Pasaman, beliau Syekh Mudo. Nah, nanti kita cerita jaringan-jaringan yang lain itu. Itu jaringan itu banyak di kepala, keluar sadonya Bido ketua. Tapi kalau baca cerita tentang jaringan itu yang lebih mengerti Adinda Tuanku Mudo, Khalis Apria Putra yang bercerita. Silakan undang beliau ya. Cerita tentang Syekh Abdurrahman Kumango, Syekh Ismail. Nanti dia datangkan Pak manuskrip karya ulama itu. Jadi tokoh-tokoh Bapak Ibu itu dulu, dua imam tadi, itu punya karya. Les sampai ke orang Semabur, les sampai ke orang Kumango, les sampai ke wilayah kita sih. Apa nama sampai kita Pak Wakil? Malana. Karena sampai dong. Nah, itu disimpan gini, Adinda Apria Putra. Manuskripnya tulisan tangan. Kalau bisa diundang resmi, ya. Belum aja di IAIN Bukit Tinggi. Baik, Ustaz, apa hukumnya? Apa yang saya Imam baca tulisannya tulisan heliografi. Imam baca, oke. Imam baca kunut terus, makmum tidak. Apa hukumnya? Ini pertanyaan fikih. Ini seharusnya antum yang jawab nih, Ustaz. Imam kunut, makmum tidak. Niatnya apa? Keluar dari jamaah atau sekedar tidak angkat tangan? Beda, Pak. Kalau si makmum berniat keluar dari kepemimpinan imam, maka sholatnya dihitung sendiri, tidak dapat pahala jamaah, mufaraqah namanya. Sebab hadisnya sahih, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan imam supaya diikuti, maka wajib mengikuti imam. Imam sujud tilawah, ikut nggak? Padahal hadis sujud tilawah itu ya ada yang sahih dan tidak sahih. Imam kunut, kita ikut kunut. Imam nggak kunut, kita biasa kunut, tinggalkan kunut, ikuti imam. Setiap kali ada jamaah berniat mukhalafah, mufaraqah, keluar dari imam, nanti terasa nggak nyaman di masjid. Coba rasain, ya. Nah, ini harus kita jaga. Belajar fikih nanti. Kami menghidupkan di Semarang, di Jakarta sekitar, Tangerang Selatan, ya, Depok. Itu kajian dengan kitab. Kebetulan kampung kita udah kayak dengan kampus, pasti banyak dokter-dokter yang jago baca kitab. Tapi masalahnya kadang ada dokter yang pintar baca kitab tapi tidak bisa berceramah. Banyak yang begitu. Nah, itu problemnya. Mulai baca kitab berhantu orang sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu banyak tuh. Buktinya banyak. Kami punya dosen di Jakarta, profesor khutbah baru innalhamdulillah. Itu namanya tuh. Bapak itu khutbah. Kapan selesainya? Aqimis shalah. Innallaha ya'murukum bil adli. Saya itu jago tuh. Ya, Bapak tuh yang Allah. Ain kalau ahli zikir, kalau yang meram apa matanya dipejam, qalbunya terbuka. Ya, ahli zikir. Baik, itu tentang mazhab. Jadi niatnya apa? Kalau sekedar tidak angkat tangan silakan. Tapi tidak boleh berniat keluar dari imam. Apa hukumnya imam tidak baca basmalah dalam sholat berjamaah? Setahu kami imam bukan tidak baca, tapi tidak mengeraskan.
Kalau tidak baca, sholatnya tidak sah. Karena basmalah, bismillah, al-ayah wahidah, al-ayah al-wahidah min al-fatihah, ya, ayat pertama dari Fatihah. Ini keluar dari perdebatan al-fiqih. Ini pakai ilmu qiraat. Ilmu qiraat itu diriwayatkan secara mutawatir, itu ratusan ulama yang meriwayatkan. Maka tidak ada khilaf perdebatan di situ. Maka nanti perdebatan hadis mengenai menjaharkan itu bisa di skip. Hadis Nabi menyebutkan bahwa Nabi yabda bilhamdulillah rabbil alamin, ada di Muslim. Nabi memulai dengan alhamdulillah. Kiranya alhamdulillah itu nama dari surat Al-Fatihah. Seperti Nabi mengatakan yaqra bi qul huwallahu ahad. Bukan berarti tidak baca basmalah. Nama surat itu dulu disebut dengan nama awal pertama ayat. Ya, setelah bismillah, hamim sajadah dan lain sebagainya. Lalu ahli Quran itu kan diriwayatkan, Pak. Quran itu diriwayatkan. Kami punya sanad Quran lah, silsilahnya. Kalau sanad Quran ke Batu Ampah, Syekh Abdurrahman Batu Ampah, Madrasah Al-Manar. Pernah dengar, Pak? Ya. Cucu beliau jadi tokoh di lajnah, udah pensiun, Buya Mazmur, udah pulang kampung. Ya. Kalau dibuka di Quran ada lajnah tashih. Jadi Quran itu harus ditashih, nggak boleh sembarang orang cetak. Itu ada nama beliau, keberkahan doa dari kakek-kakek beliau, Syekh Abdurrahman. Kita riwayatkan di dalam riwayat Al-Quran semua sepakat Bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah. La khilaf, tidak ada khilaf di situ. Karena ilmu qiraat itu lebih kuat dari riwayat-riwayat tadi. Riwayat Muslim itu Imam Malik dulu di zaman Imam Syafi'i belum ada Imam Muslim, baru Imam Malik. Maka Imam Syafi'i kemudian meninggalkan mazhab gurunya. Lalu beliau mengatakan di dalam ilmu qiraat Bismillah itu mutawatir, disepakati semua itu bagian dari Al-Fatihah. Maka wajib dibaca jahar walaupun kita tidak bermazhab Syafi'i, itu menurut beliau. Tapi tetap saja beliau kalau sholat di masjid lain yang mazhabnya beda, beliau sirkan. Jadi ambo setelah tahu bab itu jaranglah tidak mengeraskan basmalah, selalu mengeraskan baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu lebih kuat, ya. Jadi kawan-kawan tuh pakai hadis ahad namanya. Sedangkan Al-Quran mutawatir. Ya. Nanti kita jelaskan ilmu itu. Mas Yado, kan apa Ibu kabar Karajo kan? Apa ini? Nggak bisa baca. Apa tanda-tanda akidah Ahlussunnah, akidah fikih, tasawuf? Guru-guru dari ulama Al-Azhar, guru-guru dari kawan-kawan kita dari Al-Azhar, itu tahun 2016 membuat konferensi internasional di Chechnya, menghasilkan ijma, penguatan ijma dahulu yang pernah disepakati. Ijma, kesepakatan. Apa itu? Ahlussunnah itu 3 ciri-cirinya. Yang pertama, berakidah Ahlussunnah manhaj Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu mengajarkan sifat 20. Maka Bapak Ibu yang sudah belajar sifat 20 dari KT itu sudah Ahlus Sunnah. Alhamdulillah. Nah, kini mau diganti orang tuh uluhiyah, rububiyah, semua sifat namanya. 3 tauhid. Kini lah masuk ke buku-buku sekolah, masuk ke pesantren modern. Makanya agak udah mulai menyeramkan ini Pak, pertarungan ilmu akidah, keyakinan di dunia pendidikan mulai menyeramkan, ya. Aku agak ngeri-ngeri sedap melihat. Tahu ISIS, Pak? ISIS tahu? ISIS itu akidahnya uluhiyah, rububiyah, asma sifat, disebut 3 tauhid. Itu yang menghalalkan darah orang. Itu yang disebut akidah Wahabiyah. Tapi orang Wahabi, Salafi cuci tangan. Padahal itu muridnya yang mengajarkan akidah di ISIS. Syekh Madhur Khali punya murid menjadikan akidah orang ISIS itu akidah Wahabi dan beringas. Itu yang mau dihidupkan untuk memecah umat Islam. Dari poros lain ada Syiah. Jadi nanti Indonesia mereka lagi sholat, Pak. Nah, ini kabar buruk nih. Indonesia lagi di sholat, Urawak kan terbuka, sangat terbuka. Kecuali orang Minangkabau, tol sana jadi. Ya kan? Lagi di sholat, mereka lagi berebut. Wahabiyah dijadikan alat memecah aswaja Ahlussunnah. Kelemahan itu nanti dimanfaatkan oleh Syiah dari Iran, Wahabi dari Saudi dan sekitarnya, lagi dimanfaatkan. Dan mungkin barangkali nanti pas pilpres berikut nanti banyak yang nyusup 2024. Itu nanti akan terjadi, Pak. Kita nggak tahu. Mungkin setelah itu, wallahu a'lam. Suriah sampai sekarang berhenti nggak perang. Itu isunya apa? Syiah Wahabi. Ayah dari guru kami dibunuh sedang ngajar, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Dibunuh, Pak, lagi ngajar tafsir. Di mimbar gitu, buka tafsir, dibom. Nggak mati, tiba-tiba ada penyusup berdiri, tembak, mati. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Kami dulu mengajarkan kitab itu di UIN, ya. Pak, kira-kira akan kita biarkan? Mau diam? Mau tetap tidur?
kami tidak mau polemik Ustaz, laut aja. Nggak bisa, kita harus mulai buat daurah al-sunnah. Ya, teman-teman Azhar nih ilmunya banyak, kelebihan energi, tapi nggak ada yang memanfaatkan. Nanti buat TMUI di mana, di madrasah, buat daurah al-sunnah, daurah kajian sifat 20 gitu. Nanti kalau perlu kita datang, ya, insya Allah. Daurah sejarah, nanti kita duet dengan Adinda Apriya Putra, ya, Tongku Mudo Khalis, insya Allah kita buat petanya Pak, biar ketahuan sejarah hebat kita, insya Allah. Orang kalau tahu sejarahnya dia akan bangkit. Kalau nggak tahu sejarahnya ya lalu pura-pura bonga, emang bonga. Yang kedua, ciri ahli sunnah bermazhab yang 4 atau salah satunya. Kita di negeri kita, mazhab kita apa? Syafi'i. Mereka mengatakan, harus ikut salaf. Salaf itu artinya apa? Ulama terdahulu abad pertama, kedua, ketiga. Imam 4 itu semuanya dari abad kedua, ketiga. Abu Hanifah abad kedua, Imam Malik abad kedua, Imam Syafi'i abad kedua masuk ketiga, Imam Ahmad abad ketiga 241 Hijriah, Handali. Mereka lagi batalkan semua itu. Yang ketiga ini yang paling berat. Kalau orang takut disebut gila, ya? Kalau batalikat gilu. Nah, itu isu-isunya dulu. Apa? Bertasawuf tariqat Imam Ghazali, Imam Junaid. Dari Imam Junaid, Imam Ghazali itu muncullah nanti Naqsyabandiyah, Samaniyah, Syaziliyah, Syafariyah. Banyak nama tariqat. Di Indonesia ada lembaga khusus yang kemudian memonitor itu, namanya Jatman. Tapi karena Jatman berafiliasinya dengan salah satu organisasi besar yang orang Minang mungkin tidak cocok sebagai karena laku Jatman ya, tapi prakteknya banyak di negeri kita disebut thariqah sahihah atau mu'tabarah. Jadi pencirian akidah al-sunnah yang moderat itu iyo belajar sifat 20. Yang kedua iyo berfikih minimal fikih syafi'i. Yang ketiga iyo belajar zikir, caranya bertarikat sufi yang bersanad kepada Rasulullah. Kalau enggak boleh lah, namanya ada tarikat setan ada ya. Kalau bertarikatnya tidak perlu sembahyang. Kenapa sembahyang? Taruhlah di badan Allah. Nah, itu bahaya tuh. Itu bukan sufi itu. Wah, kecilnya. Itu bukan sufi, Pak. Itu baru disebut kebatinan Syiah. Tapi itu bukan Syiah. Ya? Orang Syiah dulu gitu keyakinannya. Lebih kurang itu Bapak Ibu pemanasan harapan kami, apa yang dulu pernah berjaya di negeri Tanah Datar dan keilmuan spiritual itu bangkit